Kode bocor, turun gunung mau ambil logistik perang. Anggota KKB meregang nyawa. Melansir dari sumex.co, strategi TNI memutus jalur logistik KKB mulai membuahkan hasil. Seorang anggota KKB turun gunung hendak mengambil logistik yang disiapkan warga. KKB ini tidak menyadari jika ini jebakan yang sengaja dibuat TNI. Saat akan mengambil logistik itulah anggota TNI menyergap dan memintanya menyerah. Bukannya menyerah, KKB ini justru melarikan diri dengan memberi serangan balik ke TNI. Tak ada pilihan lain. Tindakan tegas terukur TNI terpaksa diterapkan. Sebelumnya, 1 minggu sebelum penyergapan, anggota TNI yang saat ini mendapat dukungan dari masyarakat mendapat informasi berharga bahwa akan ada anggota KKB yang turun gunung untuk mengambil bahan makanan untuk bekal menghadapi TNI Polri. Ini diketahui dari kode yang diberikan KKB ke warga. Jika ada kode ini, artinya warga diminta menyiapkan logistik di suatu tempat. Beberapa hari kemudian akan ada anggota KKB yang turun gunung untuk mengambil logistik itu. Nah, kode inilah yang dibocorkan warga ke TNI hingga berujung ke penyergapan menewaskan anggota KKB. Sementara itu, permasalahan KKB makin rumit. Teroris negara ini mendapat dukungan baru. Kaum muda negara Papua Nugini mendeklarasikan dukungannya untuk kemerdekaan Papua Barat. Mereka menyatakan siap berjuang bersama KKB untuk kemerdekaan Papua Barat sebagai negara berkedaulatan sendiri. Pemahaman warga Papua berasal dari satu bangsa dan satu leluhur yang sama dengan penduduk asli Papua Nugini, menjadi dasar perjuangan kaum muda Papua Nugini ini. Mereka mengaku tidak bisa dipisahkan dengan alasan apapun. Mereka meminta Indonesia meninggalkan Papua Barat dan memberikan kemerdekaan penuh kepada warga Papua Barat dalam menentukan negaranya. Indonesia juga dituduh membunuh, menangkap dan menyiksa orang Papua. Karenanya, mereka orang asli Papua Nugini (PNG) tidak akan tinggal diam. Kami akan mendukung perjuangan saudara-saudara kami, ujar Koordinator Pemuda Papua Nugini dalam siaran persnya yang diterima suara.com. Mereka juga bakal mendukung perjuangan damai kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan mendesak pemerintahan Papua Nugini berkoordinasi ke pemerintah Indonesia untuk membicarakan hak politik bagi warga Papua Barat dalam menentukan nasibnya sendiri. Sementara itu, tokoh masyarakat Papua yang tinggal di Papua Nugini tegas menyatakan tetap mendukung Papua menjadi bagian NKRI. Dukungan diberikan dalam bentuk deklarasi membentangkan bendera merah putih di Gedung Kedutaan Republik Indonesia, RI, untuk Papua Nugini. Deklarasi ini disaksikan Wakil Duta Besar RI untuk Papua Nugini, Negraha Kurniawan bersama tokoh pemuda Papua di Papua Nugini, Insegris, Joplis dan Inseapartse. Deklarator dukungan yakni Yohanes Jegua, Alos Kalimun, Melagianus Sapre, Yakonia Swaimun dan Barbara Seyuane menilai adanya keseriusan pemerintah dalam membangun Papua, termasuk memperpanjangan pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pembangunan dalam bentuk nyata yakni infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan. Mereka juga menegaskan, akan menyuarakan kondisi asli Papua saat ini. Ini untuk membantah berita miring yang disampaikan KKB perihal kondisi Papua selama ini. Kami akan menyampaikan kondisi Papua saat ini bukan berita miring seperti yang disampaikan KKB, ujarnya. Mereka juga mendorong pemerintah Indonesia bersama Papua Nugini membahas pengamanan daerah perbatasan. Kerawanan daerah perbatasan ini seringkali dimanfaatkan KKB sebagai jalur ilegal menyelundupkan senjata dan amunisi. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan Papua Nugini terkait dukungan pemuda Papua Nugini untuk KKB itu. Mengejutkan, detik-detik prajurit TNI berpapasan dengan KKB di hutan langsung baku tembak. Pos Kupang, Komkapuspen TNI membeberkan sebuah fakta terbaru mengenai operasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens di Papua. Baru-baru ini, katanya, ketika prajurit TNI Polri sedang melakukan patroli sekaligus operasi penyelamatan korban penyanderaan, tiba-tiba pasukan bertemu dengan kelompok kriminal bersenjata di tengah hutan. Dalam jumpa yang tak terduga tersebut, kontak tembak pun tak bisa terhindarkan. Salah seorang anggota KKB dikabarkan terkena tembakan.
Insiden baku tembak antara prajurit TNI Polri dengan anggota KKB Papua tersebut dilaporkan pula oleh sebuah media asing di Selandia Baru, Australia. Dalam pemberitaannya, media asing tersebut melaporkan bahwa prajurit TNI menyerbu salah satu kawasan yang merupakan daerah pertahanan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Kawasan tersebut diduga sebagai tempat persembunyian korban penyanderaan pilot Susi Air, Philips Marmertens yang dikawal ketat oleh anak buah Panglima KODAP 3 Nugama, Egyanus Kogoya. Disebutkan bahwa saat itu pasukan TNI menyerang kelompok separatis yang selama ini menyandera pilot Susi Air. Namun tak disebutkan bagaimana nasib pilot berkebangsaan Australia tersebut. Disebutkan pula bahwa dalam insiden baku tembak itu, ada anggota KKB Papua yang terkena tembakan dan tewas. KKB pun melakukan serangan balan secara bertubi-tubi. Bahkan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya melepaskan tembakan secara membabi buta sebagai cara mereka untuk menghadang serangan prajurit TNI. Meski perlawanan sengit dilakukan KKB Papua, namun tak satu pun peluru yang ditembakkan kelompok separatis tersebut mengenai prajurit TNI. Hal itu dibenarkan Kapuspen TNI ketika dikonfirmasi awak media mengenai insiden yang terjadi di wilayah Kabupaten Duga, Papua. Laksda Kisdianto mengatakan, sejak pilot Susi Air, Philips Marmertens disandera, sejak itu pula prajurit TNI Polri telah melakukan operasi penyelamatan. Operasi itu bertujuan untuk membebaskan korban penyanderaan dari tangan KKB Papua. Jadi sudah sejak awal TNI menggelar operasi. Sampai saat ini pun operasi terus dilakukan untuk menyelamatkan pilot Susi Air dari tangan KKB Papua, ujarnya. Kepada awak media, menuturkan bahwa insiden itu terjadi saat prajurit TNI sedang melakukan patroli di kawasan hutan. Saat patroli itulah, anggota TNI bertemu dengan anggota KKB yang sedang berkeliaran di hutan. Saat itulah terjadi kontak tembak. Dalam kejadian itu, tidak ada prajurit TNI yang jadi korban. Tidak ada prajurit yang jadi korban dalam aksi baku tembak itu, ujarnya. Untuk diketahui, hingga kini pilot Susi Air disandera oleh Egyanus Kogoya. Penyanderaan dilakukan pada Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023, setelah KKB Papua membakar abis pesawat Susi Air yang baru saja landing di lapangan terbang Paro,